Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya di sini dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cara penyajian fungsi dan cara penyajian korespondensi satu-satu. Pada hari ini kita akan membahas tentang gimana sih cara menghitung banyaknya fungsi dan cara menghitung banyaknya korespondensi satu-satu, dan juga pengaplikasian atau penerapan dari relasi fungsi dan korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, sebelum masuk ke materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan, hari ini kita akan membahas tentang materi cara menghitung banyaknya fungsi, cara menghitung banyaknya korespondensi satu-satu, dan penerapan dari relasi fungsi dan korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, siswa dapat menghitung banyaknya fungsi, siswa dapat menghitung banyaknya korespondensi satu-satu, dan siswa dapat memahami penerapan relasi fungsi dan korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung masuk ke materi ya. Yang pertama, menghitung banyaknya fungsi. Pengertian fungsi itu, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B yang dinotasikan dengan F, memetakan dari A ke B. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B dinamakan daerah kawan atau kodomain. Himpunan Y anggota dari B yang merupakan peta dari X anggota dari A dinamakan daerah hasil atau rank. Jika F memetakan X anggota A ke Y anggota B, maka dikatakan Y peta dari X dan dinotasikan dengan F memetakan dari X ke Y atau Y sama dengan Fx. Dan bentuk Fx ini dinamakan rumus fungsi dari F. Nah, misalkan fungsi F dinyatakan dengan F memetakan dari X ke AX ditambah B, dengan A dan B merupakan konstanta dan X merupakan variabel. Maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX ditambah B. Jika variabel X kita ganti dengan M, maka nilai dari Fm sama dengan AM ditambah B. Karena kan variabel ini kita bisa ubah-ubah ya, bisa ganti. Kemudian jika diganti tinggal mengikuti dari rumusnya saja. Dengan demikian kita dapat menentukan bentuk fungsi F bila diketahui nilai-nilai fungsinya. Kemudian nilai konstanta A dan B ditentukan berdasarkan nilai-nilai fungsi yang diketahui. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah A kecil dan banyaknya anggota himpunan B adalah B kecil, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah B kecil pangkat A, dan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A adalah A kecil pangkat B. Ini adalah rumus untuk mencari banyaknya fungsi ya. Harus diingat baik-baik. Jika yang dicarinya itu dari A ke B, maka rumusnya itu B kecil ditambah A, atau banyaknya anggota himpunan B pangkat anggota banyaknya himpunan A. Begitu pula sebaliknya, jika yang ditanyakannya itu dari B ke A, maka rumusnya itu adalah banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Nah, biar lebih paham kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui P sama dengan 1,2,3 dan Q 5,6. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q dan dari Q ke P. Nah, di sini kan anggota himpunan P-nya itu 1, 2, 3 ya. Berarti
banyaknya anggota himpunan P-nya itu sama dengan 3. Ada 3 anggota kan. Jadi kita peroleh A kecilnya itu sama dengan 3. Kemudian Q sama dengan 5,6. Berarti B kecilnya itu kita peroleh 2. Karena di sini ada 2 anggota dari himpunan Q. Nah, di sini kan yang ditanyakan dari Q ke P dan dari P ke Q dan dari Q ke P. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2, maka banyaknya. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwa A kecilnya itu sama dengan 3 dan B kecilnya itu sama dengan 2. Ini kan ditanyakan dari P ke Q, berarti dari A ke B sama dengan dari A ke B kan. Jadi rumusnya itu kita pakai yang B kecil pangkat A kecil. Di sini B kecilnya kita ada peroleh 2 kan. Dan A kecilnya itu kita bisa lihat di sini ada 3. Berarti rumusnya itu sama dengan dari P ke Q-nya itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari Q ke P adalah dari Q ke P berarti sebaliknya 3 pangkat 2 yaitu 9. Nah, contoh soal yang kedua. Jika A sama dengan bilangan prima kurang dari 5 dan B huruf vokal, hitunglah banyaknya pemetaan yang mungkin. Nah, yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A. Di sini kan kita anggota himpunan A-nya itu bilangan prima yang kurang dari 5. Bilangan prima yang kurang dari 5 itu ada angka 2 dan 3. Berarti jumlah anggota himpunan A-nya itu ada 2 dan B sama dengan huruf vokal. Huruf vokal yang kita ketahui itu ada A, I, U, E dan O. Berarti banyaknya anggota dari himpunan B adalah 5. Nah, di sini kita bisa lihat ya jumlah anggota dari A sama dengan 2 dan anggota dari B sama dengan 5. Kemudian banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Ini kan ditanyakan dari A ke B, berarti rumusnya itu B kecil pangkat A kecil. Nah, di sini B kecilnya kita dapat 5 kan, dan A kecilnya itu ada 2. Berarti B pangkat A itu sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti sebaliknya 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kita lanjut. Cara mencari korespondensi satu-satu pada himpunan matematika. Nah, di sini kita kan ketahui bahwa korespondensi satu-satu itu jumlah anggota dari kedua himpunannya itu harus sama. Nah, di sini kita lihat banyaknya anggota himpunan A-nya itu ada 1 dan banyak anggota himpunan B juga 1. Berarti banyaknya korespondensi satu-satunya itu sama dengan 1. Kemudian jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan 2 dan banyak anggota himpunan B-nya itu 2 juga, maka banyaknya korespondensi satu-satunya itu kita bisa kalikan 1 kali 2. Begitu pula seterusnya. Jika banyaknya anggota himpunan A-nya itu 4 dan anggota himpunan B-nya itu 4, berarti rumusnya itu 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Nah, kalau misalkan banyaknya anggota himpunan A-nya itu N, maka dan banyaknya anggota himpunan B-nya N juga, berarti banyaknya korespondensi satu-satunya itu kita peroleh 1 dikali 2 dikali 3 dikali titik-titik dikali sampai dikali N. Jika misalnya N A sama dengan N B sama dengan N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin saja terjadi di antara himpunan A dan B adalah N faktorial. Sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali bla 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 sampai dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, rumus tersebut
dapat digunakan untuk mencari korespondensi satu-satu dalam himpunan matematika. Nah, biar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, berapakah banyaknya jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C huruf vokal dan D bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Nah, kita ketahui bahwa huruf vokal himpunan C sama dengan huruf vokal. Huruf vokal kan ada 5. A, I, U, E, O, dan bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13 ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Berarti anggotanya sama-sama 5. Nah, berarti untuk mencari korespondensi satu-satunya itu kita pakai rumus 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Kemudian contoh yang kedua, berapakah banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan K sama dengan dari himpunan K huruf vokal dan L bilangan cacah antara 0 sampai 6. Oke, huruf vokal lagi ya. Contohnya huruf vokal lagi. Huruf vokal tadi ada 5 ya, A, I, U, E, O, dan bilangan cacah antara 0 sampai 6 ada berapa? Ya, ada 5 juga, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti untuk mencari korespondensi satu-satunya itu 5 faktorial juga, karena kan jumlah anggotanya itu sama-sama 5 ya, dari himpunan K dan L-nya itu sama-sama 5. Berarti kita pakai rumus n faktorial, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti jumlahnya sama dengan 120 buah. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan K huruf vokal dan L bilangan cacah antara 0 sampai 6 adalah 120 buah. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan konsep relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan konsep relasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana dari penerapan konsep relasi dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam kartu keluarga. Misalkan keluarga A memiliki 3 anggota. Di dalamnya itu ada Anang, Ashanti, dan Aurel, yang masing-masing berstatus sebagai kepala keluarga, istri, dan anak. Nah, dari sini kita kategorikan Anang, Ashanti, dan Aurel itu sebagai himpunan A atau anggota keluarga. Sedangkan yang kedua kita kategorikan kepala keluarga, istri, dan anak sebagai himpunan B atau status hubungan dalam keluarga. Nah, kalau dijabarkan hasilnya kayak gini. Anang adalah kepala keluarga, Ashanti adalah istri, dan Aurel adalah anak. Nah, dalam konsep matematikanya kita bisa tuliskan dengan Anang itu yang pertama Anang, kepala keluarga, Ashanti, istri, dan Aurel, anak. Kemudian yang kedua, penerapan konsep fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep fungsi dapat digunakan dalam kasus donor darah. Misalnya, Dinda sedang membutuhkan donor darah. Dinda memiliki golongan darah A. Maka kita peroleh golongan darah Dinda sebagai himpunan pertama atau himpunan A, dan semua golongan darah sebagai himpunan kedua atau himpunan B. Nah, notasinya kayak gini ya. A sama dengan A dan B sama dengan A, B, AB, O. Karena golongan darah A hanya bisa menerima donor darah dari golongan darah A dan O saja, maka hasilnya A, dan A, O. Yang terakhir, penerapan konsep korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, korespondensi satu-satu dapat digunakan dalam kasus nomor absen siswa. Nah, kalian kan di kelas punya nomor absen nih. Pasti nomor absen dari kalian itu beda-beda kan? Nggak satu kelas itu nggak sama semua. Jadi konsep korespondensi satu-satu ini dapat digunakan dalam kasus nomor absen siswa. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini.
Untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke bab baru, yaitu tentang persamaan garis singgung. Apabila ada yang kurang paham atau kurang mengerti dalam materi hari ini, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp bersama Ibu Dupi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi soal kuisnya juga ya.